Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 11. Masalah di kantor. Selamat mendengarkan. Sebuah ketukan di pintu membuyarkan lamunan Leonard. Pria itu seketika terkesiap. Ivan masuk sembari menyeret seorang ketua divisi di bagian gudang, di mana pria itu bertugas sebagai penanggung jawab keluar masuknya suplai barang produksi dan kesediaan bahan mentah. Pria itu terlihat menunduk sembari bersimpuh. Leon pun beranjak. Ia meraih berkas yang disodorkan Ivan dan membacanya untuk beberapa saat. Terlihat jelas ketegangan di wajah pria yang diseret sekretaris Ivan tadi. Leon geleng-geleng kepala. Luar biasa. Lebih dari 20 gulungan kain hilang setiap minggunya. Saya... Leon melempar berkas itu ke wajah pria yang masih menunduk dengan keringat dingin bercucuran. Kau bisa diam saja? Jangan pernah membuka suaramu di hadapan Tuan Leonard jika kau tengah bersalah, ucap sang sekretaris dengan nada menekan. Pria itu pun langsung buka. Jelaskan apa saja yang dikerjakan, Ivan. Baik, Tuan. Baru-baru ini seorang security menangkap seorang petugas kebersihan yang membawa troli sampah besar keluar dari gudang. Dan setelah dicek, ternyata terdapat 5 gulung kain super premium di bawah tumpukan sampah kain sisa produksi, Tuan. Dan lagi sudah berjalan 2 bulan belakangan ini, Pak Hendrik mulai menghentikan supplier utama PT Dewantara Garment Indonesia, di mana kita sudah memakai bahan mentah dari mereka lebih dari puluhan tahunan lamanya, dan mengganti dengan bahan berkualitas 5 tingkat di bawahnya, yang sudah pasti harganya lebih murah dari bahan sebelumnya. Namun catatan yang masuk malah justru data keluarnya uang jauh lebih tinggi. Dan setelah ditelusuri, rupanya akhir-akhir ini beliau melakukan pencucian uang dengan beberapa pihak yang terkait. Dan kerugian perusahaan akibat perbuatan Tuan Hendrik dan komplotannya berkisar miliaran rupiah, Tuan. Leon berjongkok dengan satu kaki ditekuk. Jadi selama ini, aku tengah membayar seorang pengawas yang malah justru menjadi maling itu sendiri. Leon menatap tajam pria itu. Maafkan saya, Tuan Leon. Saya benar-benar tidak berniat melakukannya. Saya hanya coba-coba karena saat itu saya sedang membutuhkan banyak uang. Namun akhirnya saya menikmati itu. Kau sudah kenyang sekarang. Jadi menetaplah di rutan dan bayar semua dendamu itu, ucap Leon sembari beranjak. Pria itu pun memegangi kaki Leonard. Tuan, saya mohon Tuan, tolong jangan penjarakan saya. Ivan melemparkan sekotak tisu ke arah Hendrik. Lepaskan kaki Tuan Leonard jika kau masih ingin kedua tanganmu itu utuh. Hendrik pun melepasnya. Sedangkan Leon melangkahkan kakinya menuju kursi. Urus dia, Ivan. Pastikan pihak kepolisian membuatnya membayar semua perbuatannya. Baik, Tuan. Hendrik menggeleng cepat. Tidak, Tuan, tidak. Tolong jangan penjarakan saya, Tuan. Tolong ampuni saya. Diseretlah pria itu oleh sekretarisnya. Diseretlah Hendrik oleh Ivan keluar dari ruangan Presdir Leonard Dewantara dengan raungan yang terus berteriak dan menangis. Leonard memijat batang hidung di dekat keningnya, menghalau pening yang ia rasakan akibat perbuatan salah satu karyawannya. Di luar hujan turun. Leonard pun memutar kursinya menatap lurus ke arah dinding kaca, mengamati hujan gerimis yang tengah turun itu. Tiba-tiba ia mengingat dari sang penjual kopi. Kinara, sedang apa ya dia? Leon menilik ke arah jam tangannya lalu tersenyum. Dia pasti tengah sibuk melayani pelanggan kopinya. Lagi-lagi dia tiba-tiba mengingat senyum bulan sabit yang sering tersungging di bibir Kinara. Bibir tipis berwarna pink alami itu memang benar-benar manis. Tunggu, manis? Ya, itu yang ada di pikiran Leonard. Mas Tara, minggu besok libur kan? Ia mengingat kata-kata Kinara tadi pagi. Oh iya, dia tadi bilang mau ajak aku jalan-jalan besok. Jalan-jalan ya? Dia mau ajak aku kemana ya? Mungkin ini bisa dibilang kencan. Karena memang seperti itulah namanya.
jika dua sejoli pergi bersama. Kok kencan sih? Mikir apa kau ini, Leon? Entahlah. Baru saja dia stres akibat menemukan pegawainya yang korupsi. Namun tiba-tiba kembali berbunga-bunga akibat mengingat Kinara. Sepertinya wajah itu mengandung sihir, sehingga sekilas keraguan yang muncul dalam benaknya seolah perlahan-lahan terkikis menjadi sebuah penasaran dalam hati. Ia ingin tahu apa Kinara mampu membuatnya jatuh cinta. Beberapa menit kemudian, sudah rampung dengan urusan Hendrik, Ivan kembali menemuinya dan mendapati Leona tengah duduk menyandar sembari memejamkan mata dengan bibir tersungging senang. Lah, dia sudah senyum-senyum saja, padahal sempat ngeri masuk ke sini. Takut beliau bertanduk gara-gara Hendrik. Ivan menatap bosnya bingung. Ivan, panggil Leon yang masih memejamkan mata. Besok saya free kan? Sebenarnya besok ada acara bersama Tuan Dirga di Pulau Seribu. Namun jika Tuan ingin saya menolaknya, boleh kok. Tolak saja. Potong Leon. Ia tidak ingin berpikir panjang lagi. Apa? Ditolak beneran? Tuan Dirga kan salah satu kolega beliau yang paling sering ia sanggupi jika ingin menghabiskan waktu di akhir pekan. Anda yakin, Tuan? Ivan memastikan. Karena tuannya ini mudah sekali berubah pikiran. Yakin. Aku akan pergi dengan Kinara besok. Kinara? Kau lupa ya, aku sudah beristri. Ivan diam saja. Sekilas bibirnya membulat. Mungkin dia berkata dalam hati, oh, istrinya namanya Kinara. Begitulah. Dan terlihat dari rona wajahnya yang memerah saat menyebut jalan-jalan dengan Kinara, sudah membuktikan kalau bosnya itu benar-benar menganggap wanita kelas rendahan itu adalah istrinya. Suasana hati Leon pun lain sekarang. Beliau sudah tidak emosian seperti sebelumnya. Setidaknya, energi positif tuan mudanya itu mampu membuat Ivan tenang. Karena tidak menjadi sasaran kekesalan sang presdir. Hei, kau tahu tidak? Style kaum menengah ke bawah itu seperti apa? Bertanya sembari memainkan ujung dasinya tanpa melihat ke arah Ivan. Style menengah ke bawah? Saya rasa Tuan mau pakai setelan yang terbuat dari karung goni juga Tuan tetap terlihat Tuan muda. Tidak ada bedanya. Apa ya? Mungkin baju tipe kaos oblong biasa dan jaket bahan dengan harga di bawah 500.000, Tuan. Carikan itu. Pilihlah yang cocok untukku. Maaf, Tuan. Boleh saya memberi saran? Apa? Apakah Anda yakin masih mau berpura-pura sebagai pria sederhana? Tidakkah sebaiknya Anda jujur saja pada Nona Kinara? Siapa Anda sebenarnya? Lalu menikahi nona muda secara resmi. Tingkat keberanian Ivan yang sangat dipaksa untuk tinggi. Walaupun dengan kedua tangan yang saling meremas, ia takut jika tiba-tiba sang bos mengerang kesal, lalu melemparinya dengan benda-benda yang ada di dekatnya. Leonard beranjak dari kursinya, lalu berdiri di depan dinding kaca, menangkap view pemandangan kota yang begitu padat. Kau tahu, aku masih belum percaya akan cinta kan? Ivan diam saja. Ia paham sekali sakit hatinya Leonard saat ditinggal Fiona. Iya, dulu gadis itulah yang membuat Ivan kelimpungan, di mana tuannya jadi seperti pria yang tak berselera lagi dengan hidupnya. Karena dia jugalah, Ivan menjadi sasaran empuk kemarahan tuan besar Baskara Dewantara, sang ayah kandung dari Leonard. Karena perusahaan jadi tidak kondusif, semua disebabkan Leon yang tidak serius memimpin perusahaannya dan memilih untuk keluar masuk klub. Ya, itu dulu, tepatnya 2 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah jauh lebih baik, walaupun sifat emosionalnya masih ada. Namun sepertinya, karena Nona Kinara, kini Leon jadi lebih baik lagi, dan menaruh harap agar gadis itu tak menoreh luka baru untuk tuannya. Bersambung.